Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hamriana dan Ibu Nur Samsi, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Jadi pada kegiatan ini ada 3 peran yang akan kita lakukan. Yang pertama, di mana saya sendiri di sini sebagai supervisor atau sebagai pengamat, Ibu Nur Samsi sebagai coach, dan Ibu Hamriana sebagai coachee. Bagaimana Ibu? Siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, siap. Siap. Baik, kalau begitu Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan alur kegiatan kita hari ini. Di mana kegiatan ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama merupakan percakapan pra-supervisi antara pengamat dan coach. Tahap kedua yaitu merupakan percakapan antara coach dan coachee. Dan tahap ketiga merupakan percakapan pasca supervisi antara pengamat dan coach. Selanjutnya, saya selaku pengamat akan menilai coach selama melaksanakan percakapan coaching. Bagaimana, bisa dipahami, Bu? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, terima kasih kalau begitu, Bu. Selanjutnya, kita akan mulai rangkaian kegiatan ini, yakni tahap 1, percakapan pra-supervisi. Untuk Ibu Nur Samsi sebagai coach, apakah Ibu masih mengingat apa saja tahapan dari coaching? Masih ingat, Bu? Tahapan coaching itu terdiri dari 4 tahap yang disebut dengan tirta. Baik, bisa disebutkan Ibu? Eh, ya, Bu. T itu tujuan, maksudnya coach menanyakan apa saja tujuan dari percakapan yang dilakukan dengan coach atau apa harapan dari coach setelah percakapan itu diidentifikasi untuk menggali situasi yang dihadapi oleh coach melalui pertanyaan terbuka. R itu adalah rencana aksi untuk menanyakan ide atau alternatif solusi dari coach untuk rencana yang akan dibuat, dan terakhir adalah TA itu tanggung jawab yang bertujuan mendorong coach untuk membuat komitmen atas hasil yang dicapai, Ibu. Oke, luar biasa, Bu, atas jawabannya. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, jadi ada 3 ya, Bu, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang Ibu ingin diobservasi dan dari sesi coaching sebentar? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Menurut saya, Ibu, indikator keberhasilannya jika pada sesi coaching nanti yang saya dapat itu mendengar secara aktif jawaban dari coach dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach itu merasa nyaman dan dapat secara mandiri menemukan ide-ide atau jawaban dari masalahnya, Ibu. Baik, kalau seperti itu Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap 2. Silahkan Ibu melakukan sesi coaching bersama coach. Siap, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum, Ibu Ana. Waalaikumsalam, Ibu Nur. Lagi sibuk ya, Bu? Tidak kok, Bu. Ada apa ya, Bu?
eh, boleh boleh tahu masalah. Cuma saya lihat air-air ini Ibu itu sangat galau saya lihat Bu. Ada apa ya? Ada masalah ya Bu? Iya nih Bu, benar sekali. Saya ada masalah Ibu dan saya sebenarnya butuh solusi. Hmm, boleh tahu apa masalahnya itu Bu? Masalahnya itu terkait pembelajaran di kelas Bu. Begini, kan sudah 3 bulan lamanya saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi dalam pembelajaran saya masih kesulitan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, motivasi belajar murid juga masih rendah, Bu. Baik Bu, sebentar kita cari solusi bersama ya. Boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa? Iya, terima kasih banyak, Bu. Iya, sekarang saya mengajar di kelas 4, Bu. Baik, kalau begitu Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira apa tujuan atau harapan Ibu dari percakapan ini? Ya, tujuan saya, Ibu, saya berharap sebentar eh, s- saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik dan motivasi belajar murid saya juga bisa meningkat, Bu. Amin, semoga bisa tercapai ya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik ya? Iya, Bu, benar sekali. Karena sepengetahuan saya di kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting, Bu. Iya benar Bu. Apakah selama 3 bulan ini Ibu belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Sebenarnya pernah sih, Bu. Tapi beberapa kali saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tapi kok saya merasa hasilnya biasa-biasa saja. Murid juga tidak antusias mengikuti pembelajaran. Baik, kalau begitu Ibu, eh, boleh tahu strategi apa yang Ibu laksanakan selama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oh iya Bu, strategi yang sudah saya terapkan itu saya pernah membentuk kelompok, terus saya juga memberi gambar yang bisa mewakili minat murid. Misalnya gambar alat musik, bola, dan manusia. Dari gambar ini, saya bisa menyuruh murid untuk memilihnya dan bergabung dengan temannya dengan pilihan yang sama. Jadi mereka itu dikelompokkan berdasarkan gambar yang dia pilih. Baik Ibu, luar biasa Ibu ini. Namun, menurut Ibu, bagaimana berjalannya strategi ini? Kalau saya merasa sih Bu ini belum maksimal ya, karena kenapa ada murid yang memilih gambar bukan karena dari hatinya, tapi melihat sahabatnya memilih gambar tersebut, jadi dia juga memilih gambar itu. Bahkan pada gambar bola tidak ada perempuan yang memilihnya. Jadi akibatnya ada kelompok yang muridnya terlalu banyak dan ada yang sangat sedikit, begitu Bu. Baik Bu, jadi seperti itu ya masalahnya. Murid tidak berkelompok sesuai dengan perencanaan Ibu ya. Iya, benar sekali, Bu. Padahal saya sudah merancang dengan baik pembelajaran tersebut. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau menurut saya sih, Bu, kayaknya saya harus merubah strategi pengaturan kelompoknya, Bu. Nah, kira-kira bisa dijelaskan seperti apa itu, Bu? Mungkin begini, Bu. Mungkin saya harus mengidentifikasi dari awal mengenai minat murid-murid saya ini, Bu. Seperti apa contohnya kira-kira, Bu? Ya, mungkin dengan melakukan asesmen awal, Bu, atau supaya dari hasil asesmen ini saya dapat mengetahui
Jadi dari asesmen awal itu mungkin saya bisa mengetahui kondisi awal dari murid saya sehingga ke depannya saya dapat menyusun rencana pembelajaran maupun kelompok sesuai hasil asesmen dari asesmen ini yang saya buat, Bu. Begitu. Luar biasa Bu Ana ini. Apa ada yang lain lagi, Bu? Oh iya, Bu. Saya juga akan berusaha memanfaatkan media audiovisual dalam mengajar, Bu, seperti menampilkan materi-materi pembelajaran melalui video YouTube, begitu, Bu. Baik Ibu, selama ini Ibu menggunakan media seperti apa? Kalau selama ini sih, Bu, saya eh, masih menggunakan media gambar. Sebenarnya begini Bu, saya ingin menggunakan video pembelajaran, namun terkendala proyektor di sekolah kan cuma satu, dan proyektor itu dominan dipakai oleh guru kelas 6 Bu. Jadi karena ini mungkin salah satu penyebabnya motivasi murid saya masih rendah Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira Iya. apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini Bu? Oh iya, mungkin saya akan menghadap ke guru kelas 6 dulu ya, Bu, supaya nanti bisa mengajak bicara ibunya, ibu kelas 6-nya, supaya nanti bisa bergantian memakai proyektor itu, Bu. Hmm, selain itu apa masih ada ya Bu? Mungkin setelah itu saya mungkin juga akan menemui kepala sekolah, Bu, supaya nanti pada saat penyusunan ARKAS bisa dianggarkan lah, Bu, di situ, supaya beli proyektor yang baru lagi. Alhamdulillah, luar biasa Bu Ana ini. Terima kasih, Bu. Baik Bu, tadi Ibu menjelaskan akan menyesuaikan strategi pembelajaran maupun memanfaatkan media audiovisual. Kira-kira kapan Ibu Ana akan melaksanakan ini? Insya Allah minggu depan, Bu. Pertama, saya akan menyusun dulu soal-soal asesmen awal untuk murid saya, begitu, Bu. Alhamdulillah, semangat ya Bu. Kira-kira dalam pelaksanaan ini, siapa pihak yang akan Ibu libatkan atau yang akan membantu Ibu? Rencananya saya akan bertanya kepada Ibu Wati. Kebetulan beliau adalah guru penggerak di sekolah kami. Siapa tahu dia dapat memberi contoh strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dari beliau, Bu. Jadi saya akan berguru sama beliau. Istilahnya seperti itulah. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Dari percakapan kita ini Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah tidak galau nih Bu, karena sudah dibantu menemukan solusi dari masalah saya Bu. Alhamdulillah juga Bu ya. Semoga ke depannya Ibu dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, serta motivasi belajar muridnya semakin meningkat. Siap, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah, Ibu Nur Samsi dan Ibu Hamriana telah melaksanakan praktek coaching. Sekarang merupakan tahap 3 dari kegiatan kita, yakni tahap pasca supervisi. Baik, untuk Ibu Nur Samsi, saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Bu, terima kasih yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching tadi. Saya sudah menerapkan alur Tirta. Ini sudah menanyakan tujuan coaching, identifikasi apa saja masalah dari coaching, menanyakan rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab dari coaching. Saya juga telah menerapkan
menerapkan kompetensi inti coaching, yakni mendengarkan aktif saat coaching, berbicara, dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach itu bisa dengan sendirinya menemukan solusi dari masalahnya, Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, silahkan, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Di mana dari pengamatan saya ini, Ibu telah melakukan alur tirta dengan runtut dan tepat. Dimulai dari menanyakan kepada koci apa tujuan dan harapan dari percakapan yang sementara dilakukan. Setelah itu, Ibu juga sudah mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalah koci, dan dari identifikasi itu, Ibu bisa memancing koci untuk menemukan eh, solusi sendiri pada rencana aksi, serta Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawab terkait kapan pelaksanaannya dan siapa saja yang dapat membantu koci. Dari kompetensi inti coaching, saya juga melihat Ibu telah melaksanakannya dengan baik, yakni Ibu mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci. Saya rasa tidak ada lagi kekurangan dari penampilan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Nah, dari praktik coaching tadi, menurut Ibu, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik, Ibu. Rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Baik, kalau seperti itu, Bu. Semoga ke depannya Ibu dapat mengembangkan kompetensi ini sehingga ketika kompetensi coaching Ibu lebih sempurna lagi. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu, sesi demonstrasi kontekstual ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.